Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Santika. Saya dari kelas PGMI 4 2020. NIM saya 20301177. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran. Materinya tentang ujian tingkat kesukaran. Selamat menyaksikan. Pada materi kali ini pada materi ujian tingkat kesukaran ini kita akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, pengertian tingkat kesukaran butir soal, daya pembeda butir soal, dan pola jawaban. Disimak terus videonya ya. Pengertian evaluasi pendidikan. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab, al-takdir. Dan dalam bahasa Indonesia, berarti penilaian. Akar katanya adalah fal. Dalam bahasa Arab, al-qimah. Dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Beberapa pengertian tentang evaluasi sering dikemukakan oleh beberapa ahli, seperti yang ada contoh berikut ini. Nah, dari beberapa contoh menurut para ahli pengertian evaluasi, apabila definisi evaluasi yang dikemukakan oleh Edwin Ward dan Gerald Ward Brown itu untuk memberikan definisi tentang evaluasi pendidikan, maka evaluasi pendidikan itu dapat diberi pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan atau suatu proses menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan. Dengan kata lain, evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Oke, poin yang kedua yaitu B, tujuan evaluasi pembelajaran. Dalam setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang harus Anda perhatikan adalah tujuan evaluasi. Penentuan tujuan evaluasi sangat bergantung dengan jenis evaluasi yang digunakan. Dan tujuan evaluasi ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Jika Anda memasukkan tujuan evaluasi masih bersifat umum, maka Anda harus merinci tujuan umum tersebut menjadi tujuan khusus, sehingga dapat menuntun Anda dalam menyusun soal atau mengembangkan instrumen evaluasi lainnya. Dan hampir setiap orang membahas evaluasi, membahas pula tentang tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Sedangkan tujuan khusus evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis evaluasi pembelajaran, evaluasi monitoring, evaluasi efisien ekonomis, dan lain sebagainya. Kita masuk pembahasan poin ketiga, yaitu pengertian tingkat kesukaran butir soal atau taraf kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha
memecahkannya. Sebaiknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencobanya lagi karena di luar jangkauannya. Dan seorang siswa akan menjadi hafal akan kebiasaan guru-gurunya dalam hal pembuatan soal ini. Misalnya saja guru A dalam memberikan ulangan soalnya mudah-mudah, sebaiknya dengan guru B memberikan soal ulangan yang sukar-sukar. Dengan pengetahuannya tentang kebiasaan ini, maka siswa akan belajar giat jika menghadapi ulangan dari guru B, dan sebaiknya jika akan mendapatkan ulangan dari guru A, maka siswa tidak mau belajar giat atau bahkan mungkin tidak mau belajar sama sekali. Butiran-butiran soal dari segi kesukarannya sehingga dapat diperoleh butiran-butiran soal yang termasuk kategori mudah, sedang, dan sukar. Tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan peserta pelatih dalam menjawab butir soal tersebut, bukan dilihat dari segi pengajar dalam melakukan pelatihan dalam menjawab butir soal, dan dalam segi pengajaran dalam melakukan analisis pada saat penyusunan soal. Dan kita lanjut ke bagian D, pengertian daya pembeda butir soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang pandai atau berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarannya daya pembeda disebut indeks diskriminasi atau disingkat dengan D. Daya pembeda pada dasarnya dihitung atas dasar pembagian peserta pelatihan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas, yaitu kelompok yang tergolong pandai, dan kelompok bawah, yaitu kelompok yang tergolong tidak pandai. Dalam hubungan ini, jika sebuah butir soal memiliki angka indeks diskriminasi butir soal dengan tanda positif, hal ini merupakan petunjuk bahwa butir soal tersebut telah memiliki daya pembeda, dalam artian bahwa peserta yang termaksud kategori pandai lebih banyak yang dapat menjawab dengan benar terhadap butir soal yang bersangkutan, sedangkan peserta yang termasuk kategori tidak pandai lebih banyak yang menjawab salah. Dan pada bagian berikutnya kita akan menjawab tentang pola jawaban soal dalam kecoh atau distraktor. Yang dimaksud pola jawaban soal di sini adalah distribusi teste dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya teste yang memiliki pilihan jawaban A, B, C, dan atau D, atau tidak memiliki pilihan maupun blongko. Dan dalam istilah evaluasi disebut dengan ORMID, disingkat O. Dari pola soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Nah, dari kesimpulan penjelasan makalah tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap kegiatan evaluasi, langkah pertama yang harus Anda perhatikan adalah tujuan evaluasi, dan tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, atau sumber belajar,
lingkungan. Dan penentuan tujuan evaluasi sangat bergantung dengan jenis evaluasi yang digunakan, tingkat kesukaran butir soal. Dan soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Dan dalam daya pembeda soal ada kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai berkemampuan tinggi dengan siswa yang pandai berkemampuan rendah. Dan yang dimaksud pola jawaban adalah distribusi tested dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Itulah penjelasan dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.